Apalagi ada ulama berkata, biarkan mereka itu walaupun buruk kayak apa ujian. Kan begitu ya dalilnya dulu. Ladeni saja, cintai saja, katanya begitu. Ya Abah layani. Dalam penelitian Kiai Imaduddin Utsman sudah final, Bu, ya, bahwa para habaib ini bukan duriat Rasul. Sampai Abah Setu pernah mengatakan, siapa yang ingin meninggalkan Habib tapi takut kualat dan dosa, kasih ke saya dosa dan kualatnya. Abah sudah hakul yakin dari penelitian 2 tahun hampir 3 tahun dengan Kiai Imaduddin Utsman bahwa ternyata mereka itu bukan duriat Nabi. Pada kesempatan siang hari ini sebagai penutup dari Abah, ya, karena sekarang ini negara kita sedang diuji, ya, dan ujiannya tidak ringan, karena ada sekelompok orang yang mengaku dirinya duriat Rasul. Ini masalah. Abah saja seorang insinyur master yang sangat eksak dalam berpikir. Pada saat seseorang ngaku duriat Nabi, lebur, punah, lesu, 1 miliar bablas. Karena kita nggak pandang, nggak peduli dia itu bentuknya kayak apa, perbuatannya kayak apa. Apalagi ada ulama berkata, biarkan mereka itu walaupun buruk kayak apa ujian. Kan begitu ya dalilnya dulu. Ladeni saja, cintai saja, katanya begitu. Ya Abah layani. Dia bawa Rolex palsu 40 juta, ya bayar. Tahu-taunya Rolexnya cuma 100.000 tadi. Kaligrafi 10 juta, padahal cuma paling-paling 1 juta. Nah ini, pada kesempatan ini Abah ingin berbagi dengan ibu-ibu, ya. Dalam penelitian Kiai Imaduddin Utsman sudah final, Bu, ya, bahwa para habaib ini bukan duriat Rasul. Sampai Abah Setu pernah mengatakan, siapa yang ingin meninggalkan Habib tapi takut kualat dan dosa, kasih ke saya dosa dan kualatnya. Saking Abah sudah hakul yakin dari penelitian 2 tahun hampir 3 tahun dengan Kiai Imaduddin Utsman bahwa ternyata mereka itu bukan duriat Nabi. Persoalannya dari mana? Mungkin Abah buka sedikit dulu, ya. Ini jam berapa, Kiai? Masih ada waktu ya? Dari mana persoalannya? Pada tahun 1825, tahun 1830 terjadilah perang di Ponegoro. Itu awalnya. Belanda habis-habisan. 150 tahun dia menjajah Indonesia. 20 juta gulden, itu enggak sedikit, Bu. 20 juta gulden itu saat itu. Habis dengan perang 5 tahun melawan Pangeran Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro bersama Sayyid dan Syarif yang asli yang datang dari Hijaz, eksodus karena di Hijaz mereka dikejar-kejar mau dibunuh. Itu awalnya, ya. Belanda setelah kekalahan, maka para ulama lokal saat itu sudah tidak percaya kepada Belanda. Tidak.
Ya, maka masyarakat saat itu tidak mau lagi perkebunan Belanda terbengkalai. Karena di kita ini dulu dikuasai, mereka menjajah kita. Perkebunan kita dikuasai oleh mereka. Yang dijadikan karyawannya, pegawainya adalah orang-orang kita sebagai jajahan. Nah, setelah terjadinya kalah dalam perang Diponegoro, ulama menghindar dari Belanda. Belanda memerintahkan Senokorgronya membuat sebuah metodologi yang terkenal disebut Divida et Impera untuk memecah belah. Untuk menarik masyarakat Nusantara saat itu yang sudah tidak mau lagi bekerja di perkebunan Belanda, maka Senokorgronya mendatangkan orang-orang Yaman ini. Ibu bisa cek di bukunya Panderplas, di bukunya Hub de Jong, di bukunya Senokorgronya. Ibu cek nanti di perpustakaan, adalah literatur yang berkaitan dengan penjajahan di era 1825 sampai 1990 sebelum kemerdekaan kita. Maka itulah awal bencana sesungguhnya. Belanda menghadirkan Senokorgronya, mengundang orang-orang Yaman. Di dalam kitab, dalam bukunya Senokorgronya menuliskan yang Sayyid, yang Habib itu hanya 700. Itu pun setelah dianalisa karena tidak ada yang namanya Sayyid yang asli. Sayyid Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. 700 orang yang dibawa Belanda ke Indonesia itu juga ternyata bukan Sayyid. Dan diikuti bersama itu 15.000, disebutnya dalam kitab Hub de Jong adalah orang-orang, adalah disebut masakin, orang miskin Yaman yang sedang Yaman digempur oleh Inggris. Mereka eksodus ke Indonesia. Judulnya cari duit, bukan mencetak ulama. Ada Sayyid dan Syarif yang asli sebelum mereka yang datang ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung Syahidan. Mereka ditampung oleh Hamengkubuwono kedua, kakeknya Pangeran Diponegoro, untuk melakukan perlawanan. Ya. Inilah awalnya. Maka oleh karena itu dari situlah berkembang 1886 dengan ulah seorang Habib. Ditangkaplah Pangeran Diponegoro dengan judul mau diadakan perjanjian. Itulah awal, ya. Berjalan sampai mau mendekati kemerdekaan. Yang terjadi adalah di sana, di dalam bukunya Senokorgronya menceritakan kelakuan orang-orang Yaman yang mengaku Habib ini. Begitu buruk, kasar, rentenir, suka perempuan. Maaf, ini bukan ghibah, tapi adalah menceritakan apa yang ada di buku itu, ya. Dan menceritakan kalau mengikuti fatwa Imam Malik, boleh kita menggibah sesuatu yang berkaitan orang yang mengaku dzurriyyat Rasul, karena kalau dibiarkan akan bahaya tadi semua, ya. Merdekalah Indonesia, Bu. Waktu Indonesia merdeka, jumlah mereka ada 50.000 di Indonesia. Setelah merdeka, mulailah Indonesia dipimpin oleh Bung Karno. Terjadilah pemberontakan komunis. Maka yang pertama menjadi komunis adalah Musa Al-Munawar
bangsa Habib. Demikian pula tahun 65 Bung Karno ditipu oleh DN Aidid. Ya, juga adalah mereka dari Yaman. Di Kalimantan PKI meletus adalah dengan maka inilah. Maka Abah sudah membuat rangkuman sebelum Abah tutup ya, karena Kiai Mustangin ingin menyampaikan ini ya, supaya kita hati-hati karena fatwa mereka itu betul kan disampaikan beliau sudah memutarbalikkan agama, merusak akidah, merusak ekonomi, merusak perempuan. Itu fakta ya. Maka boleh dijawab oleh kita bareng. Barangkali pernah mendengar yang bilang ulama NU yang dekat pemerintah adalah monyet-monyet bersorban. Siapa mereka? Habib ya? Habib yang kenceng. Habib tadi semua. Yang menyebut Kiai Ma'ruf Amin sebagai babi. Siapa? Mau dibiarkan ulama kita dihina, wakil presiden waktu itu. Ada lagi yang dia mengatakan yang menyebut kaki Habib yang zina, yang bodoh, lebih mulia dari 70 ulama Nusantara yang alim. Siapa yang berkata begitu? Nah begitu, kenceng. Ini fakta apa bohong? Kita harus mengatakan, kata Imam Malik, tidak gibah menyampaikan berita orang yang mengaku duriat Nabi dan dia tidak bisa membuktikan keduriatannya. Abah sudah tantang. Siapa yang bisa menunjukkan Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman? Abah sudah siapkan 200 juta plus Velfire. Sudah 6 bulan nggak ada yang nongol. Berarti palsu nggak tuh? Palsu. Termasuk Abah tantang juga. Siapa aja yang tadi di sini boleh, masih berlaku, Yai. Barangkali di sini ada mukibin yang diam-diam punya data, boleh. 200 juta. Nggak main-main. Karena ini masalahnya pengakuan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian dia bilang lagi apa? Pernah lihat bahwa nanti di hari kiamat yang menjadi panitia kiamat Habib. Masuk akal enggak hari kiamat panitianya Habib? Masuk dari segi ilmu enggak? Aduh, arek nyebut tolol teu wani euy. Tadi semua. Masa orang kiamat ada panitianya, memangnya halal bihalal? Inilah saking ingin menguasai manusia tadi semua. Yang bisa nyariin orang yang disiksa di dalam neraka jahanam siapa? Percaya enggak? Tadi orang dikisahkan dalam sebuah hadis, dikisahkan baginda Nabi mendengar orang ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Nabi minta kepada malaikat, ya malaikat tolong. Kata malaikat tidak bisa, ya Muhammad ini hak prerogatif Allah. Tapi Habib bisa turun ke neraka jahanam mengambil orang tersebut. Yang bodoh mukibinnya, ya sudah bininya aja dikasih, mudah-mudahan ditolong di dalam neraka. Ini kan sudah parah Pak, rusak tatanan agama kita. Ada lagi yang bisa mi'raj 70 kali, siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW yang agung, yang mulia, yang direncanakan. Berapa kali? 1, dan itu pun Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Bukan alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin. Bukan jalan dengan kekuatan sendiri, bukan jalan dengan ilmu sendiri, dijalankan oleh Allah. Ini Faqih Muqaddam berjalan sendiri mi'raj setiap hari 70 kali. Percaya ora? Ibu percaya, kayaknya diem nih. Ibu percaya ya? Tadi semua ya. Aduh, kayaknya Pak Kiai ini ibu-ibu melotot sama abah nih, kayaknya masih banyak pendukung nih. Ya, ada lagi Bu yang menyedihkan. Habib katanya adalah golongan paling mulia dari Ahlul Bait. Berarti ini juga adalah bahaya ya. Yang lebih buat kebangsaan negara Indonesia bukan hanya mengaku bahwa mereka Dzurriyyah Rasul, bahwa sesungguhnya Indonesia milik Tarim. Makanya diganti lagunya Ya Karim, Ya Karim. Akhirnya diganti apa? Ya Tarim, Ya Tarim. Coba.